Jakarta dan Indonesia itu salah jurusan. Jakarta pusat ibu kota. Pusat ibu kota. Artinya masih nyuci pakai air kali. Jadi gini, masyarakat itu adalah bagian dari keluarga gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jam Istirahat Podcast by Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta. Gila ya, rame di sini ya. Akhirnya my dreams is comes true. Because what? Kita kehadiran bintang tamu kece. Giving applause for Mr. Bang Lukman. Udah pakai Mr. pakai Bang lagi. Luar biasa nggak tuh? Sekali lagi Bang Lukman, sehat Bang Lukman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Lukman selalu ceria terus nih. Kira-kira tipsnya apa sih Bang? Penasaran gue nih. Ceria terus, yang penting hatinya selalu ceria. Oh. Gitu, ya kan? Banyak makan vitamin, selalu tawakal kepada Allah. Kita mulai dulu dengan hal-hal yang paling ringan. Oke. Biasa nih Bang Lukman, kalau lagi jam istirahat tuh ngapain sih Bang? Kalau boleh tahu. Oke, baik. Yang pertama sering kami lakukan adalah menyapa warga. Menyapa warga, kami keliling, menyapa warga. Itu kelilingnya naik motor. Bang Lukman? Iya, naik motor kadang-kadang ditemani sama teman-teman Tim, tim dari HLC. Kita keliling, mendengar dan melihat langsung masyarakat kegiatannya apa, mereka ngapain aja gitu loh. Jadi kita lebih dekat dengan masyarakat karena bagi kami dan bagi saya sendiri, dekat dengan masyarakat itu obat yang lebih fresh dan obat awet muda saya. Luar biasa ya Bang Lukman ya, maksudnya jam istirahat aja selalu sama warga, apalagi nggak jam istirahat ya. Iya. Anyway Bang Lukman, kita mau sedikit kulik dikit nih Bang Lukman. Okay. Bang Lukman kan kalau nggak salah asli Aceh, warga Okay. Aceh, putra daerah Aceh. Iya. Nih, straight to the point dikit nih Bang Lukman. Kenapa pada akhirnya Bang Lukman tertarik buat terjun langsung sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, nggak memilih Aceh Bang? Itu kenapa Bang awalnya Bang? Oh gitu ya. Sebenarnya ini kan Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, Pulau Rote. Artinya kita juga berterima kasih kepada saudara kita suku Betawi yang di Jakarta, yang mereka welcome ke seluruh suku-suku yang ada di seluruh Nusantara ini. Silakan datang ke Jakarta. Di Jakarta tempat tempat mengadu nasib, kata orang-orang yang di kampung datang. Mengadu nasib mana ke Jakarta? Jakarta itu gedungnya tinggi-tinggi gitu loh. Tower. Oh, gedungnya tower-towernya tinggi-tinggi banget ya. Kita kalau lihat di TV, wah, ini Jakarta ini tempatnya. Walaupun sampai ke Jakarta, nyari kerjaannya susah, Mas. Oke, ini real story ya. Iya, terus kenapa sih kok nggak di Aceh? Iya. Kenapa harus ke Jakarta? Betul. Ya tentunya ada sejarah panjang, Mas. Hubungan antara Aceh dan Jayakarta ini sangat panjang. Mulai dari sejarahnya Raden Fatahillah yang di Sunda Kelapa pembebasan Portugis. Ya mungkin ini semuanya perjalanannya sunatullah semua. Jadi sudah Allah aturkan dan sehingga kami datang dan nyalek di sini. Kebetulan saudara-saudara kita Betawi yang ada di Jakarta baik-baik, baik-baik dan sangat Jakarta ini orangnya itu sangat welcome kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah. Hasil lagi datang ke Jakarta, menjadi pemimpin di Jakarta, jangan lupakan rakyat Jakarta. Jangan menjadi batu loncatan Jakarta dan bangunlah Jakarta. Dan masyarakat Jakarta itu sangat itu semuanya. Luar biasa Bang Lukman. Sekali lagi giving applause for Abang Lukman Nur Hakim. Anyway Bang Lukman, kita bahas topik berikutnya Bang Lukman. Kita bicara DKI Jakarta. DKI Jakarta salah satu provinsi dengan tingkat modernisme sangat tinggi, banyak banget suku, budaya dan segala macam, dan tentu banyak banget masalah yang ada di sana. Dari mulai masalah pengangguran, air bersih, banjir dan segala macam. Nah, gue mau coba ambil satu isu yang cukup menarik ya, karena
pengangguran. Oke. Iya. Permasalahan yang terjadi adalah banyak juga kemungkinan pasca dia kuliah nggak langsung bisa dapat kerja. Wah, itu dia. Menurut Bang Lukman melihat fenomena ini gimana? Ini sebenarnya bukan suatu hal yang bukan fenomena lagi, tapi sudah menjadi bencana bagi anak-anak kita yang generasi akan selanjutnya. Tetapi saya mencoba mendalami kenapa sih ada persoalan apa di dalamnya itu. Oke. Saya mencoba melihat ini ada yang tidak mix antara dunia kerja dan dunia pendidikan. Saya mencoba mendalami dan mencoba melihat beberapa negara tetangga kita, kenapa mereka lebih maju. Itu tentunya ada knowledge, transfer knowledge ke student, itu yang membanggakan. Misal contoh di China ya. China itu 40 tahun yang lalu itu sama-sama miskin, apalagi masyarakatnya banyak. Indonesia tidak ada namanya seperti di China itu link and match atau transfer knowledge ke dunia pendidikan. Sehingga anak-anak kita ini bingung mau ngapain nih. Kenapa? Karena ada dua sisi yang berbeda. Misal contoh tadi dunia kerja dan dunia pendidikan. Ini kan berbeda. Yang diajarkan di sekolahnya mereka itu belum tentu sesuai dengan kerja. Ini kan suatu problem. Ini yang kita sayangkan, apalagi di ibu kota. Ibu kota swastanya banyak banget, perusahaan swastanya banyak banget. Apalagi BUMD banyak banget di Jakarta ini. Makanya kita harapkan kepada seluruh stakeholder yang ada di Jakarta, ayo kita berlakukanlah sistem link and match atau transfer knowledge. Itu memudahkan bagi pengusaha. Misal contoh Mas Imam adalah perusahaan IT. Nah, misal contoh begitu. Mas Imam ini setiap tahun buka open recruitment, butuh tenaga kerja. Mas Imam itu di era 5.0 sekarang tidak mau lagi melatih karyawannya, hanya bagaimana open recruitment datang dan siap dipakai, kan itu ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Mas Imam buka open recruitment, ternyata harus dilatih lagi, harus benar-benar diajarkan dulu, di training lagi sampai sekian bulan, nggak mau buang-buang waktu. Nah, ini yang terjadi di Jakarta, mungkin umumnya di Indonesia. Di sini juga akan ada pengangguran. Setiap angka kelulusan mau SMP, SMA, SMK, dan kejuruan tinggi. Ini pasti mereka itu berapa persen, kalau nggak keliru saya sekitar 10-15% itu menyumbang pengangguran dari masa kelulusan itu. Artinya apa? Memang sangat sulit sekarang di era digitalisasi ini mencari kerjaan. Sangat sulit. Harusnya pemerintah harus melek dong. Ayo kita berinovasi dengan baik tentang zamannya sudah berubah. Artinya link and match itu sangat dibutuhkan. Kemiskinan pasti berkurang. Kenapa? Karena sudah mendapatkan kerjaan. Di Jakarta ini kemiskinan itu kalau nggak keliru saya sudah hampir 500.000 sekian orang. Total. Apalagi COVID-19. Bertambah terus pengangguran. Cari kerjaan tidak susah. Ekonomi lagi ngedrop. Wah, sangat sulit. Jadi kira-kira seperti itu Pak Imam. Jangan terlalu hanya dalam cerita. Nah, baru aja gue denger ya statement lu tentang link and match Bang Lukman. Itu keren banget ya. Bicara tentang link and match erat kaitannya sama competitiveness advantage, daya saing ya. Nah, realisasinya gimana sih tuh kalau itu dong saat lu jadi DPRD itu? Jadi gini, gua salah satu mimpi besar gua agar bagaimana anak-anak itu mendapatkan kerja lebih mudah. Pengangguran berkurang, kemiskinan juga berkurang. Tentu solusinya adalah link and match. Mendidik adik-adik kita di sekolah-sekolah itu sesuai dengan dunia kerja. Itu kan sangat penting ya. Sangat penting di era sekarang ini. Negara-negara lain juga sudah berkembang jauh seperti Korea Selatan, itu knowledge transfer knowledge kayak Samsung dan perusahaan swasta lainnya.
Oke, bicara praksipan apa sih yang dilakukan oleh PAN Betul. di Jakarta? Salah satu praksipan telah melakukan program Link and Match bukan hanya omong doang. Ngomong doang. Tetapi kita sudah mengajukan perda. Bagaimana perda tentang tenaga kerja harus Disnaker DKI Jakarta menginventaris seluruh perusahaan swasta yang ada di Jakarta untuk menegakkan aturan link and match atau transfer knowledge. Itu yang telah dilakukan oleh praksipan DKI Jakarta. Menariknya, tidak cukup hanya itu. PAN juga kemarin beberapa kesempatan yang sedang rapat di komisi, kami bersama-sama teman-teman fraksi juga ada jalin kerjasama antara SMK 4 Muhammadiyah Selipi bersama salah satu BUMD namanya Jaklingko. Artinya konkret ya Bang ya, apa yang dilakukan oleh fraksipan ya Bang ya? Iya, konkret sekali karena gini, begitu kami mencoba datangi beberapa SMK, ini ibaratnya sumur cari timba. Datang sekolah, Assalamualaikum Pak, kami ada anak didik, kami meminta magang. Itu kan tidak boleh terjadi di negara maju seperti kita. Itu sangat miris hati. Makanya praksipan konkret langsung kita panggil BUMD Link and Match knowledge-mu transfer ke sana. Dan sudah terjalin kerjasama. Tahap apa yang dikerjasama adalah disesuaikan adalah kurikulum sesuai dengan kebutuhan Jaklingko. Sudah setelah itu tahap pertama akan dilakukan pelatihan gurunya agar nanti knowledge-nya bisa di-share kepada anak didik. Dan itu top banget. Sekali kita berikan tepuk tangan meriah untuk Bang Lukman Nur Hakim. Sangat komprehensif. Ada lagi Bang? Terus gimana? Ini kan ada di setiap kota media ada namanya BLK. Balai Pelatihan Kerja. Itu kan ada. Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Utara. Harusnya itu diinventaris seluruh pengangguran sekolah, putus sekolah, pengangguran, itu dilatih skillnya di SMK, di Balai Kerja, terus nanti produksinya di Balai Kerja, dilatihnya nanti antara SMK dan Balai Kerja. Terus apa sih bagaimana tentang universitas Pak? Tenang, praksipan punya solusi. Apa tuh? Universitas seperti negara-negara maju adalah tugasnya riset. Setelah diriset akan ditransfer ke dunia pendidikan seperti Politeknik, D3, SMK. SMK akan mentransfer ke BLK. Di sana diproduksi. Itu top, baru maju. Lagi Bang Lukman yang disampaikan untuk terkait link and match mungkin saya kira kami sedang mohon dukungannya pada pemirsa Kaulah Muda. Apalagi nih, kaulah muda kalau dengar link and match pasti mendukung. Cocok. Kenapa? Karena lulus sekolah, jaminan ada kerja. Itu dong. Terus harapan kami dalam masa periode 2 tahun lagi, kami akan maksimalkan kerja kami bagaimana minimalisir pengangguran, fakir miskin Jakarta turun. Dengan program Link and Match Transfer Knowledge. Menarik. Ya, Bang Lukman. Sekarang gue mau bahas hal-hal yang lebih santai dikit ya, karena kita jam bisa podcast ya. Bang, lu kan sering banget nih main ke titik-titik konstituen. Nah, ada nggak sih pengalaman-pengalaman lucu yang mungkin bisa lu share ke kaulah muda kita nih yang lagi dengerin Jam Istirahat Podcast? Oke. Pengalaman lucu gue sih banyak banget ya. Apa tuh? Banyak banget yang lucu-lucu yang gini. Pak, tolong saya kerja saya Pak, katanya. Mau kerjaan di mana lu? Ijazahnya belum ditebus Pak di sekolah, kan lucu gitu loh. Lo gimana cara mendapatkan kerja? Ijazahnya juga masih di sekolah gitu loh. Kenapa enggak? KJP-nya Pak digunakan untuk beli beras katanya. Bahan pokok, jadi bukan untuk bayar sekolah gitu. Itu kan satu hal yang lucu gitu. Terus ada yang lucu lagi loh. Ada teman saya nih. Real story nih Bang. Iya, jadi begitu mau kampanye, hujan-hujan Pak, naik motor Shogun. Hujan nih. Hujan habis basah kering lagi, itu yang kita lakukan gitu. Saat kampanye gitu. Tapi menyenangkan sih. Banyak teman-teman anak adik-adik saya di
Jakarta Barat ini luar biasa potensinya. Ya mereka sih sekarang ini kalau di lapangan itu yang penting TikTokan. TikTokan. Iya. Bang, abang juga Ikut TikTok. Ikut juga? Iya, walaupun saya TikTokan kadang-kadang gini gitu kan. Jadi nggak terlalu ini juga saya karena memang harus belajar betul kan. Kalau nggak nanti nggak pas gitu. Macam-macam TikTokan sekarang ya. Mengikuti zaman lah ya. Mengikuti zaman 5.0. Tadi kan lu nyampein ya beberapa hal-hal yang lu alami saat di konstituen. Sekarang hal apa yang menurut lu agak jarang lu temuin gitu. Tadi kan lucu, agak jarang yang lu temuin saat lu terjun di reses atau sosper. Pernah nggak sih ada pengalaman aneh atau lu ya apapun itu lah? Apa ya yang aneh gitu ya? Iya. Ya mungkin soal air gitu. Yang kebayang gua tuh kalau di Jakarta kan orang nggak perlu ngantri air sampai jam 3 malam kan. Tahu-tahu, "Pak, tolong Pak." Emang kenapa? Airnya sampai ngantri jam 3 malam nggak nyampe. Ada Jakarta begitu ya? Itu? Iya. Terus ada satu lagi yang menurut gua tuh agak miris. Di Jakarta ini Mas, masih kayak nyuci air kali. Air kali Bang? Sekitar sini Bang? Sekitar sini, Jakarta Barat. Itu sesuatu yang bagi gua aneh. Miris juga ya? Miris banget. Jakarta, pusat ibu kota. Pusat ibu kota. Artinya masih nyuci pakai air kali. Nah, itu bagi gua sih sesuatu yang sangat aneh. Aneh itu ya? Iya aneh dong. Tapi bicara aneh Bang ya, tadi lu sampaikan ya bahwa ada fenomena masyarakat DKI Jakarta yang melakukan cuci pakaian itu di sungai. Itu berarti kan mencemari lingkungan Bang? Pasti. Air bersih dan segala macam dan Pasti. mungkin akibatnya bisa banjir ya karena sampahnya nggak teratur. Lu melihat itu bagaimana tindak lanjut dan regulasi pemerintah provinsi Bang? Ya alhamdulillah ya. Kita datang bersama tim ke sana, kita lihat dan ketemu dengan beberapa warga perwakilan di sana, RT RW dan juga yang menyuci di sana. Sampai sana kita menyampaikan, terus kita minta dari teman-teman BUMD agar segera dibikin tempat nyuci dan air bersihnya dicukupi. Ya alhamdulillah masyarakat di sana pada senang, ada langsung dibikin tempat nyuci dan penampungan gitu ya, dan toren untuk pengambilan air gitu. Itu kan sesuatu yang aneh loh Bang Imam. Aneh Bang ya? Aneh dong. Ibu kota yang sebentar lagi konon katanya mau dipindah kan. Iya, kali. Tapi problemnya orang di Jakarta aja yang puluhan hampir 100 tahun merdeka masih nyuci pakai air. Itu kan miris banget hati kita. Itu jadi satu problem banget ya Bang. Iya. Air adalah bagian dari kehidupan. Nah, Bang Lukman izin. Siap. Lu kan udah hampir 2 periode Bang atau 1 periode. Oh, 1 periode. Kelihatannya 2 periode. Iya, kelihatannya 2 periode. Insya Allah tahun depan. Amin. Amin ya Rabbal Amin. Amin. Ya. Bang Lukman izin Bang. Siap. DKI Jakarta, baik lagi ya, baik dari topik ya. Tadi ngomongin air bersih, erat hubungannya sama banjir. Nah, seberapa persentasenya sih progres buat penanganan banjir di DKI Jakarta khususnya di wilayah Jakarta Barat? Oke. Bicara banjir Jakarta dan bicara pengangguran, bicara kemiskinan, seharusnya tidak ada di Jakarta. Kenapa? Karena APBD DKI Jakarta itu sangat besar. Salah satu daerah yang terbesar PAD-nya karena di sini. Terus bicara banjir ya. Banjir ada daerah dekat dengan lingkungan kami di Jakarta Barat itu, sedikit hujan itu selalu banjir. Kalau kita di rumah itu, tahu-tahu sendal taruh di situ. Begitu hujan dikit, udah hanyut sendal kita itu. Nah, hilang tuh ya. Dan itu sampai detik sekarang. Saya tidak tahu ya Pemprov DKI harus seperti apa ya. Tentunya namanya Pemprov DKI banyak orang pintar, anggarannya banyak, harusnya dilakukan tepat dan cepat. Apalagi ada teman-teman dewan dari Jakarta Timur sampai Jakarta Barat dan Utara Selatan, semuanya harusnya lebih tanggap. Karena kita dewan ini kan menyuarakan bukan pribadi kita. Menyuarakan aspirasi adalah masukan dari masyarakat, kita sampaikan. Karena kita sebagai wakil rakyat harusnya begitu. Kejadian kemarin hujan nggak lama sih, baru-baru kemarin itu banjir daerah kita di sini. Daerah mana Bang? Daerah Cengkareng. Cengkareng. Banjir Kamal, Kembangan,
Kosambi dan juga sebagian di Rawabuaya itu banjir. Artinya apa? Penanganan banjir di Jakarta belum rampung 100%. Gitu. Tentu harapan kami nanti mungkin lewat Praksipan kita akan mencoba inventaris di daerah mana saja yang masih parah banjir, kami akan turun dan kami akan memberi solusi kepada rakyat DKI Jakarta. Tunggu ya. Oke, it's time to chat with Bang Lukman Nur Hakim. Anyway, Bang Lukman, are you ready? Siap. Keluarga atau masyarakat? Masyarakat. Mie Aceh atau Kelaktrol? Mie Aceh. Tim dikit atau tim banyak? Tim banyak dong. Serius atau santai? Santai. Work from anywhere atau work from office? Work from office. Wis. Terakhir, DPRD atau DPR RI? Gubernur Jakarta. Ya, mantap. Menarik. Sekarang gue penasaran, pengen dengar langsung alasannya nih. Dimulai dari keluarga atau masyarakat. Jawaban lu adalah Masyarakat. masyarakat. Kenapa? Why? Jadi gini, masyarakat itu adalah bagian dari keluarga gua. Apa yang dirasakan oleh masyarakat itu adalah keluarga gua merasakan itu. Ngeri. Bang Lukman, Siap. terakhir Bang, karena kita udah masuk ke closing statement nih. Kira-kira ada nggak sih Bang tips dan juga harapan yang pengen lu sampaikan langsung kepada kaula muda di Jam Istirahat Podcast ini? Bagaimana sih kita sebagai anak muda harus selalu memberikan solusi, nggak hanya kita main TikTok aja, konten aja, tapi nggak bisa create suatu karya. Mungkin lu bisa sampaikan Bang, karena ini sangat erat kaitannya sama link and match Bang. Oke. Hai adik-adikku dimanapun berada, yang saya cintai, kami selalu bersamamu dan jangan patah semangat, tetap berinovasi dengan baik di digitalisasi 5.0. Sekali lagi Bang Lukman, thank you so much Bang sudah meluangkan waktunya Bang. Sukses selalu Bang. Pokoknya wish you all the best than before. Sekali lagi giving a applause for Mr. Bang Lukman Nur Hakim. Thank you, kami pamit undur diri selaku tim dari Jam Istirahat Podcast Praksipan DPRD DKI Jakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.